Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah saya menjumpai Anda semua dimanapun berada pada hari ini. Saya semua dalam keadaan sehat walafiat, dan insyaallah semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, hari ini saya akan mau menyampaikan sedikit pemahaman saya pribadi tentang itu politik. Dimana politik itu, apabila orang sudah masuk dalam dunia politik, maka ini akan menjadi sebuah ujian dan tantangan bagi mereka yang sudah masuk dalam dunia politik. Karena apa? Politik itu hanya ada dua kemungkinan. Apakah politik itu menjadikan dia menjadi orang-orang yang benar-benar menjalankan politik dengan benar, apakah dia menjadikan ilmu politik itu sebagai hanya politik yang dikenal dengan dua. Politik itu sedikit jujurnya orang-orang yang ketika berpolitik, dan bohong yang lebih banyak. Saya secara pribadi ketika melihat fakta kenyataan yang saya temukan di lapangan, maka saya menilai bahwa politik itu cuma ada dua. Ketika orang sudah mulai masuk dalam dunia politik, maka cuma ada dua kemungkinan yang akan mereka lakukan, yaitu dua itu: sedikit jujur, bohong lebih banyak. Ini yang fakta yang saya temui di lapangannya. Jadi saya pribadi mengambil kesimpulan politik itu cuma ada dua, yaitu sedikit bohong, sedikit jujurnya, namun bohong yang lebih banyak. Ya. Terus kalau kita berbicara ilmu politik, ya, menurut saya pribadi sebenarnya ilmu politik itu cuma ada 5. Nah, mengapa saya katakan ilmu politik itu cuma ada 5? Ya, memang sebenarnya ilmu politik itulah yang sudah tertuang dalam 5 Pancasila sebagai dasar negara kesatuan Republik Indonesia. Karena 5 Pancasila ini jelas sekali, ya. Di situ ada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Sila keempat, permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam perwakilan. Dan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini jelas sekali, ya. Jadi menurut saya pribadi ilmu politik itu cuma ada 5 yang sudah tertuang dalam 5 Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Namun menjadi pertanyaan, sudahkah orang-orang yang terjun dalam dunia politik ini, bahkan para pejabat-pejabat yang sudah dulu di pemerintahan, baik pemerintahan pusat maupun daerah, ya, khususnya para pemimpin, sebagai pemimpin yang mengambil satu kebijakan, sudahkah mereka menjalankan politik dengan benar? Ya, ini yang menjadi pertanyaan besar. Maka menurut saya pribadi, saya menilai bahwa belum ada pemerintah satupun, baik pemerintah pusat, daerah, ya, dalam tanda kutip itulah pemimpin penentu kebijakan, saya menilai belum ada yang mengamalkan Pancasila ini. Ya, belum ada. Sebenarnya kalau mereka benar-benar mau mengamalkan ini Pancasila, dan mereka jadikan Pancasila sebagai ilmu politik yang sebenarnya, maka sudah dipastikan keinginan rakyat Indonesia itu agar negara ini menjadi negara adil yang makmur dan semua rakyat sejahtera akan tercapai. Karena sekarang saya akan memberikan contoh. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa itu, andai kata semua para pejabat ini, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, ya, ketika mereka tahu ketuhanan yang Maha Esa itu, maka mereka yakini bahwa semua aktivitas yang dilakukan di muka bumi ini, ya, sekecil apapun sebuah kesalahan yang akan kita lakukan, maka itu semua tidak lepas dari pantauan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Ketika mereka meyakini, ya, bahwa setiap kesalahan yang kita lakukan di muka bumi ini
sekecil apapun, meskipun orang-orang di sekitar kita tidak tahu kalau kita melakukan kesalahan, tapi dia meyakini ada Allah yang selalu melihat, ada Allah yang lebih tahu dari apa yang dia kerjakan, sekalipun manusia di sekitar tidak mengetahui. Dan kalau dia meyakini ini, maka dia akan takut berbuat salah, apalagi berbuat salah yang fatal, merugikan rakyat. Ya, ini kan jelas sekali dalam sila Pancasila ini. Ini sila pertama ketuhanan Yang Maha Esa. Kalau sudah rasa takut kepada Tuhan itu hadir dalam diri mereka yang ada di pemerintahan, maka mereka pasti akan mewujudkan rasa keadilan dan sifat yang beradab. Iya, karena dari rasa takut kepada Tuhan dari ini Allah Subhanahu Wa Taala, maka akan mereka menimbulkan rasa keadilan dan sebuah sikap yang beradab. Ketika mereka sudah menghadirkan rasa sebuah keadilan dan mereka mengedepankan sebuah perilaku yang beradab, maka otomatis mereka akan menciptakan sebuah kedamaian, persatuan. Ya kan? Mereka akan selalu menjaga hubungan kerukunan baik antar umat beragama. Ya kan? Mereka akan pasti menjaga sebuah persatuan. Jadi kalau dia sudah otomatis mempunyai menciptakan sebuah persatuan, ya, maka amanlah negeri kita. Karena apa? Dengan kita bersatu, kita akan damai. Terus ketika dia sudah menciptakan sebuah persatuan, rasa persatuan untuk menjaga sebuah hubungan agar tidak terjadi perpecahan di antara umat dan anak negeri, ya, maka akan tercapai kedamaian sesuai apa yang diinginkan seluruh rakyat Indonesia di negeri ini. Ketika sudah tercapai persatuan, dia mempunyai sifat yang betul-betul mau menjaga sebuah persatuan. Dengan sendirinya ketika menyelesaikan satu masalah, maka dia akan bermusyawarah. Dia akan bermusyawarah untuk menyelesaikan satu masalah atau mengambil satu kebijakan. Dia akan bermusyawarah, dan dalam musyawarah itu pasti dia akan bersifat bijaksana, ya. Dan dia bersikap bijaksana dalam bermusyawarah itu untuk mengambil satu keputusan, mengambil satu kebijakan, dan kebijakannya itu yang benar-benar kebijakan yang berpihak kepada rakyat, namun bukan kebijakan yang hanya menyusahkan rakyat, ya, namun kebijakan yang benar-benar pro kepada rakyat, mengutamakan kepentingan rakyat, dan bukan mengambil kebijakan menyusahkan rakyat malah untuk kepentingan pribadi, kelompok maupun organisasi. Ketika sudah dia melakukan musyawarah dalam menyelesaikan satu masalah, dalam musyawarah dia melakukan satu kebijakan, bersikap bijak, maka keinginan kita semua, maka dia akan juga pasti menciptakan sebuah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan inilah diinginkan seluruh rakyat Indonesia, bahwa rakyat Indonesia itu menginginkan semua pemimpin itu, baik pemimpin pusat, pemimpin daerah, keinginan rakyat Indonesia itu adalah harus berlaku adil kepada seluruh rakyat, tanpa harus pandang pilih-pilih, ya. Begitu dalam proses keadilan, dalam penegakan hukum harus berlaku adil, ya. Jangan hanya orang-orang yang kontrak dengan pemerintah itulah yang dibasmi terus, yang berusaha untuk dimasukkan ke bui, ya. Sementara yang pro kepada pemerintah ketika mereka melakukan kesalahan, malah mereka dibiarkan bebas berkeliaran, bahkan sampai mereka melecehkan agama, ya, melecehkan agama Islam, menghina para ulama, mereka malah dibiarkan berkeliaran begitu saja, ya. Namun ini rakyat Indonesia adalah menginginkan sebuah pemimpin untuk benar-benar berlaku adil kepada seluruh rakyat Indonesia. Nah, kalau semua para pejabat yang sudah masuk dalam ranah politik, ya, yang sudah dulu di pemerintahan,
baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kalau mereka benar-benar mau mengamalkan Pancasila ini, 5 Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia, Masya Allah, maka sejahteralah ya rakyat Indonesia, maka damailah negeri kita, aman dan tentramlah negeri kita, ya. Karena apa? Karena apabila yang 5 ini diamalkan, maka di sini saya memahami dan saya menilai bahwa ilmu politik itu cuman hanya ada 5, yaitu yang sudah tertuang dalam 5 Pancasila. Jadi apabila ada pejabat mau mengamalkan 5 Pancasila ini, Masya Allah, keinginan bangsa ini, keinginan rakyat Indonesia akan tercapai. Dimana keinginan kita bersama apa? Bahwa negeri ini kita menginginkan adil dan makmur, ya, dan seluruh rakyat sejahtera. Namun apabila 5 Pancasila tidak diamalkan oleh para pejabat, ya, baik pejabat di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, maka jangan berharap, jangan mimpi bahwa keinginan untuk mensejahterakan rakyat itu akan terwujud, akan tercapai. Ya, itu tidak akan tercapai. Kenapa? Apabila mereka tidak mengamalkan hal ini, 5 ini, maka yang dalam pikiran mereka hanya untuk bekerja, hanya untuk kepentingan pribadi, kelompok dan organisasi, ya kan? Jadi rakyat hanya diberikan janji politik saja, ya. Jadi itulah, politik itu cuma ada 2 saja, sedikit jujurnya namun bohongnya lebih banyak. Nah, karena tidak mengamalkan yang 5 ini. Jadi kalau ada para pejabat pemerintah baik pusat maupun daerah yang benar-benar melakukan kesalahan fatal, yaitu melakukan korupsi, merampok uang rakyat, maka inilah dikatakan pejabat yang dengan nyata menampakkan kebodohannya, yang sama sekali tidak memahami tentang politik, apalagi yang sama sekali tidak mengerti apa itu ilmu politik, gitu. Karena apa? Kalau mereka benar-benar memahami ini politik ini, bahwa tujuan mereka itu masuk di ranah politik ini, duduk di pemerintahan, tujuan mereka itu apa? Itu membangun negeri, ya, membangun negeri, memajukan negeri. Nah, nanti kalau penting apa? Untuk mensejahterakan rakyat yang dipimpin. Ini sebenarnya, ya. Jadi semua pemerintah itu harus benar-benar bekerja hanya untuk rakyat. Karena tanpa rakyat kalian tidak akan bisa duduk di pemerintahan, ya. Maka dari itu sudah dikatakan dari rakyat, ya, harus kembali ke rakyat. Karena tanpa rakyat, siapa yang memberikan suara kepada kalian kalau bukan rakyat? Maka jangan rakyat itu hanya diberikan hanya janji politik saja, ya kan? Jangan semudah memberikan janji namun sulit untuk mewujudkan, merealisasikan janji itu. Nah, jadi dari sinilah, jadi tidak salah juga jika ada orang menilai politik itu busuk. Sebenarnya politik itu tidak busuk, politik itu harum. Yang pasti yang benar, ya asal-asal orang-orang yang berpolitik ini berpolitik dengan benar, ya. Kalau orang berpolitik itu menjalankan ilmu politik, dia menjalankan ilmu politik dengan mengamalkan Pancasila, maka politik ini harum. Politik ini tidak busuk, ya. Cuma yang membusukkan politik itulah orang-orang yang rakus akan kekuasaan jabatan. Ketika mereka dia sudah merasakan jabatan itu, maka di pikiran itu ada satu, yaitu bagaimana memanfaatkan jabatan memperkaya diri tanpa harus memperdulikan lagi kepentingan rakyat. Yang jelas ketika dia sudah menjabat, dia harus mengutamakan kepentingan pribadinya ataupun kepentingan kelompok atau organisasinya. Jadi masa bodoh dengan urusan rakyat. Karena mereka berpikir sudah, rakyat kan sudah, yang penting sudah diberi janji, entah kita realisasi, kita buktikan itu urusan belakang. Yang penting kita sudah manfaatkan jabatan ini. Inilah orang-orang yang telah membusukkan yang benar-benar menjadikan politik itu menjadi busuk. Jadi yang terakhir, saya ingin menyampaikan khususnya kepada seluruh para pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, maka saya pribadi selaku rakyat Indonesia
warga negara Republik Indonesia, mewakili diri semua teman-teman, khususnya mewakili seluruh rakyat Indonesia, bahwa saya ingin menyampaikan, tolonglah ya kalian yang sudah duduk di pemerintahan, yang sudah mendapatkan apa yang kalian inginkan, ingin menjadi sebuah pejabat di pemerintahan, sehingga kalian sudah mengubarkan begitu banyak janji kepada masyarakat. Tolonglah ya, jangan itu dijadikan sebagai janji politik yang hanya merugikan rakyat, namun dengan tuluslah bekerja untuk rakyat ya, sesuai apa janji kalian, bahwa kalian benar-benar ingin memajukan ekonomi daerah dan mensejahterakan rakyat. Jadi bekerjalah dengan benar, ya kan? Utamakan kejujuran, apa yang sudah menjadi janji tolong direalisasi ya, jangan dijadikan sebagai janji politik. Kasihan rakyat sudah berharap dan sudah berusaha memilih kalian, ya kan, tanpa mengharapkan imbalan apa-apa, tapi mereka hanya meminta apa yang kalian janjikan kepada rakyat itu tolong direalisasi ya, jangan membohongi rakyat ya, karena kalau kita berbicara dosa, nauzubillah ya, dosa seorang pemimpin itu paling besar apabila satu janji saya dia tidak tunaikan, berarti dia sudah membohongi seluruh rakyat yang dipimpinnya. Dan apabila dia sudah tidak merealisasi satu janji yang sudah dijanjikan kepada rakyatnya, maka apabila rakyat menuntut, nauzubillah, maka itu semua dosa besar yang didapatkan. Jadi saya pribadi mewakili dari semua rakyat Indonesia dan berdoa mudah-mudahan semua yang sudah duduk di pemerintahan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dibimbing hatinya sehingga benar-benar bekerja hanya untuk rakyat, tapi bekerja bukan untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok maupun organisasi. Bekerjalah untuk rakyat, dari rakyat harus kembali kepada rakyat. Demikian dari saya, memaaf atas segala kesalahan jika ada salah kata yang menyinggung pribadi ya. Yang jelas pribadi ini tidak ada bermaksud untuk menyinggung perasaan kepada semua yang sudah duduk di pemerintahan, tapi saya hanya menyampaikan pemahaman saya pribadi sekaligus mewakili dari teman-teman masyarakat Indonesia, mewakili ya untuk menyampaikan ya, dan saya juga sebagai rakyat Indonesia wajarlah memberikan sebuah penilaian seperti ini ya. Inilah menurut saya ini aspirasi dari saya untuk semua pejabat yang sudah duduk di pemerintahan ya. Saya berharap ini bisa jadikan sebuah pelajaran untuk semua yang sudah duduk di pemerintahan baik pusat maupun daerah. Jadi sekali lagi mohon maaf atas segala khilafan, dan insyaallah mudah-mudahan semua kita Allah bimbing sehingga kita selalu berada di jalannya yang lurus ya, jalan ia ridhoi, jalan yang ia rahmati, bukan jalan yang ia laknat, adapun jalan yang murkai. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.